Om Swastiastu, Dok. Kami dari segi DB3, kami akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul nasal polyp. Next. Inilah dari presentasi kami. Next. Itu pendahulunya. Yang bisa menyebabkan inflamasi pada hidung. Jadi satu penyakit adalah nasal polyp yang muncul dari membran mukus dari kompleks epithelium. Next. Nama saya Deka Natasha dengan 3 digit terakhir 115. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari nasal polyp. Jadi nasal polyp ini adalah sebuah lesi atau peradangan yang bersifat non-neoplastik yang terjadi pada mukosa hidung atau sinus paranasal. Lalu struktur dari polip ini dia berbentuk bulat, lalu bertekstur lembut, memiliki tangkai tipis yang melekat pada mukosa. Lalu biasanya penderita dengan nasal polip ini datang dengan keluhan seperti sakit kepala, hidung bersumbat, sulit membawi, dan mendengkur. Lalu polip hidung ini biasa muncul secara bilateral, tapi bisa juga secara sepihak. Ada peningkatan kadar IG pada orang dengan polip. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Regina Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 010. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi pada nasal polip, di mana epidemiologinya bervariasi antara 1-4% pada populasi umum. Didapatkan data bahwa nasal polip lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Berdasarkan hasil studi di Iran, didapatkan 60,3% dari 297 pasien nasal polip adalah laki-laki. Kejadian nasal polip ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Adapun penelitian di Denpasar, Bali didapatkan sebanyak 39 pasien nasal polip di RSUP Sanglah pada tahun 2014 sampai 2015. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yoga dengan 3 digit NIM terakhir 222. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan faktor risiko. Baik, jadi untuk etiologi ini perannya cukup penting dalam penanganan dan pencegahan dari polip nasi. Namun sampai saat ini belum diketahui penyebab pasti dari munculnya polip nasi. Teori yang paling kuat adalah adanya inflamasi kronis yang disebabkan karena adanya infeksi virus seperti HPV, EBV, dan juga HSV yang merusak epitel dan memudahkan infeksi bakteri terjadi, seperti bakteri Staphylococcus aureus, beta hemolytic streptococcus, dan juga Haemophilus influenza. Infeksi tersebut kemudian menyebabkan proliferasi fibroblas, edema mukosa dan subepitel, dan hiperplasia dari sel goblet menyebabkan munculnya polip nasi. Next. Baik, jadi faktor risiko ini penting untuk mengetahui kelompok orang yang rentan terkena penyakit ini. Mengenai faktor risikonya, sampai saat ini belum dikonfirmasi secara pasti. Namun diperkirakan mengenai orang-orang dengan usia tua yang mudah mengalami rekurensi polip nasi, kemudian diperkirakan juga terjadi pada orang-orang dengan tingkat edukasi rendah karena mereka cenderung lambat dalam mencari penanganan medis, sehingga polip nasi bisa terus berkembang. Lalu adanya asma yang berkaitan dengan inflamasi kronis juga dapat menyebabkan polip nasi. Baik, sekian untuk penjelasan saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 030. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis dari nasal polip. Patogenesis dari nasal polip kompleks dan masih diperdebatkan. Nasal polip menurun di antara middle turbinate dan dinding nasal lateral menuju nasal cavity sehingga menyebabkan gejala seperti rhinorrhea, nasal congestion, facial pressure, hyposmia, dan insensitif terhadap nyeri di nasal polip. Mekanisme nasal polip yang paling umum adalah inflamasi. Mikroorganisme yang masuk ke apital hidung mengaktifkan sel T helper sehingga memproduksi sitokin seperti interleukin dan chemokin berupa eotaksin 1, 2, dan 3 di endotelial yang menyebabkan adanya rekrutmen dan aktivasi dari eosinofil lain. Kemudian juga terjadi degradasi ECM oleh metal proteinase 2 dan 9 sehingga menyebabkan sel inflamasi masuk dan menyebar di jaringan nasal polip. Next. Selanjutnya terjadi sintesis DNA transcription factor seperti GATA binding sequence transcription factor atau signal transducer dan transcription activator yang kemudian menuju nukleus dan berikatan dengan spesifik DNA binding site yang menghambat atau men-trigger aksi dari RNA polimerase dan RNA sintesis sehingga terjadi perubahan pada turnover sel. Bila aksi ini terjadi di eosinofil, maka akan terjadi peningkatan jumlah eosinofil secara eksponensial di jaringan nasal polip yang mengakibatkan edema. Bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan saya Debbie dengan 3 digit dan terakhir 176. Teori selanjutnya mengenai patogenesis dari polip nasal ini adalah adanya disfungsi dari sel epitel. Prosesnya dimulai dari adanya penurunan ekspresi dari agen antimikrobial yang bertanggung jawab dalam membunuh sel antigen yang masuk ke dalam sel. Kemudian ini menyebabkan hilangnya integritas pada tight junction barrier yang kemudian menyebabkan semakin banyak antigen yang masuk ke dalam lapisan submukosa. Selain itu terjadi juga hipersekresi mukus yang menyebabkan gangguan pada pembersihan mukus siliar terhadap antigen yang masuk. Ketiga gangguan fungsi tadi akhirnya menyebabkan defek pada fungsi init sel epitel yang akhirnya menyebabkan dimulainya proses inflamasi pada polip nasal. Bisa dilanjutkan? Perkenalkan, saya Jani dengan 3 digit NIM terakhir 188 dan selanjutnya untuk diagnosisnya terdiri atas anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga dengan tes-tes lain. Di anamnesis akan ditanyakan yang berupa sekresi basic 4 tentang keluhan-keluhan pasien yang pasien keluhkan, misalnya rhinitis, persistent staphylococcus, postnasal drip ataupun keluhan lainnya. Dan dalam pemeriksaan fisik itu akan dilakukan prosedur yang dinamakan rhinoskopi prosedur yang untuk melihat nasal passages, tapi untuk polip yang lebih dalam yang dimana hingga mencapai daerah sinus akan dilakukan nasal endoskopi prosedur. Dan untuk pada anak-anak akan dipilih instrumen yang akan digunakan berupa handheld otoscope dan juga otologi speculum. Dan untuk bina nasal polyps untuk melihatnya itu dengan menggunakan CT scan karena CT scan dianggap digunakan lebih nyaman daripada digunakannya endoskopi prosedur. Dan juga adanya tes-tes lainnya yang berupa alergi tes untuk melihat apakah inflamasinya terjadi karena alergen, cystic fibrosis test untuk melihat apakah adanya faktor keturunan, dan juga blood test untuk melihat apakah adanya penurunan dari vitamin D yang berhubungan dengan nasal polyps. Next. Perkenalkan, nama saya Cornelia dengan NIM 3 digit terakhir 169. Saat ini differential diagnosis dari nasal polyp sangat banyak karena sangat banyak yang memiliki ciri-ciri mirip dengan nasal polyp, yaitu yang termasuk adalah yang pertama chronic bilateral edematous purulent sinusitis. Pada edematous, lesi ditemukan di area meatus tengah kecuali bagian olfaktorius. Lesi ini bercampur dengan sekresi purulent sederhana yang biasa muncul sebagai sekresi kotor. Pada edematous, antibiotik tidak dapat mencegah sekresi purulent, padahal pada polip, antibiotik dapat membantu meng-clean up superinfected polyposis. Untuk memastikannya, kita dapat melakukan CT scan yang akan menunjukkan kekeruhan pada sinus maksilaris atau frontal. Lalu yang kedua ada Church-Strauss syndrome. Umumnya sindrom ini berhubungan dengan gangguan status kesehatan umum, demam, maupun penyakit yang berhubungan dengan jantung, prostat, kulit, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada bilateral antro atau sinocanal polyp. Seringkali disalahartikan sebagai nasal polyp karena kekeruhan etmoidal bilateral atau kontralateral yang dikaitkan dengan presentasi klasik unilateral. Untuk itu, seringkali saat sudah dilakukan pembedahan, klinisi biasanya mengkoreksi diagnosis karena kekeruhan etmoidal hanya ditemukan retensi sekresi. Lalu yang keempat ada chronic respiratory rhinitis, biasanya terbatas pada respiratory nose. Saat kita melakukan endoskopi hidung pada pasien rhinitis, kita dapat menemukan hipertrofi mayor dari turbinate inferior terendam oleh sekresi mukosa yang berlebihan dengan edema tepi bebas dari turbinate tengah. Hal inilah yang biasanya disalahartikan sebagai nasal polyp. Kita dapat memastikan dengan melakukan CT scan pada rhinitis tidak akan menunjukkan opasitas patologis sinus etmoid atau pranasal, sementara dua saluran pernafasan menyempit jika tidak ditutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Milenia Marti dengan 3 digit yang terakhir 080. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi pada nasal polyp. Ada 2 jenis terapi, yaitu non-surgical dan surgical. Untuk non-surgical merupakan terapi farmakologis. Obat yang biasa digunakan adalah corticosteroid. Terdapat dalam 3 bentuk sediaan, yaitu oral, contohnya prednisone, yang akan menyebabkan banyak efek samping sistemik. Yang kedua, intranasal steroid sprays, atau contohnya Nasonex, yang menyebabkan efek samping yang lebih sedikit. Selanjutnya ada topical nasal steroid, contohnya fluticasone, beclomethasone, dan juga budesonide. Selanjutnya adalah terapi pembedahan yang ditujukan untuk polip yang berukuran besar,
tidak merespon terhadap obat, menimbulkan obstruksi saluran nafas, dan polip yang menyebabkan infeksi. Maka sebaiknya dilakukan tindakan endoskopi surgery untuk mengangkat jaringan polip. Namun masih ada kemungkinan polip untuk tumbuh kembali nanti. Baik, perkenalkan nama saya Pusat Gaduh dan terbaru dia dengan 3 digit yang terakhir 206. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya polip nasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Di mana ada 3 poin pada primer, yaitu mengatasi alergi dan asma, melakukan praktik hygiene yang baik, dan menghindari iritan yang dapat mengiritasi hidung. Dan pada bagian sekunder bisa dilakukan home modifier dengan pelembab ruangan yang dapat melembabkan sinus dan melancarkan airan mukus di hidung. Dan yang terakhir adalah menggunakan nasal spray untuk mencuci hidung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat malam. Nama saya Tiffany. NIM saya 154. Saya akan menjelaskan prognosis polip hidung. Polip hidung dapat menyerang siapa saja, tetapi lebih umum pada orang dewasa. Polip hidung tidak berkaitan dengan kematian, namun dapat menyebabkan mobilitas yang signifikan. Prognosisnya masih diragukan, dikarenakan kerumitan dan etiologinya yang tidak diketahui dengan pasti. Dengan teknik pembedahan yang canggih dan pembedahan sinus ablatif yang sangat hati-hati tidak dapat menjamin adanya kekambuhan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus tidak ada alternatif lain selain penggunaan steroid topika jangka panjang sebagai profilaksis untuk mengecilkan dan menghilangkan polip nasal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Mary dengan 3 digit yang terakhir 104. Sebagai konklusi, nasal polip adalah peradangan neoplastik pada mukosa nasal atau sinus paranasalis dengan prevalensi 1-4% pada populasi umum dan lebih sering pada pria dan meningkat seiring bertambah usia. Etiologi dan faktor resiko masih belum diketahui dan masih berbasis pada penelitian, yaitu teori peradangan kronis sebagai etiologi dan faktor resikonya berupa usia tua, status pendidikan rendah, dan adanya asma. Patogenesis yang masih diperdebatkan yang dapat menggambarkan polip nasi adalah ada proses inflamasi. Diagnosis berupa anamnesis, pemeriksaan fisik, dan beberapa tes seperti rinoskopi anterior, endoskopi hidung, otoskop, CT scan, tes alergi, dan tes darah untuk mengeksklusi diagnosis banding yang diantaranya sinusitis edema pirulan bilateral kronis, sindrom Church-Strauss, polip antrosinokoanal bilateral, dan rinitis pernapasan kronis. Penanganan dapat berupa pembedahan seperti bedah sinus endoskopi dan non-bedah seperti kortikosteroid secara oral, intranasal, dan topikal. Pencegahan dapat primer berupa penanganan asma dan alergi yang menjaga kebersihan dengan baik dan menghindari iritasi hidung. Untuk pencegahan sekundernya dapat berupa modifikasi rumah dan membilas hidung. Untuk prognosis polip hidung dapat dikatakan baik apabila dapat dikatakan baik karena tidak berhubungan dengan kematian. Tetapi prosedur apapun tidak dapat menjamin tidak terjadinya rekarensi. Demikian presentasi dari SGDB 3, Dok. Terima kasih.